Penundaan sidang kembali terjadi hari ini, menambah panjang deretan waktu persidangan bagi Gunawan Muhammad mantan Preli Nasional era 80 dan 90. Ini sudah kedua kali dan jelas merugikan terdakwa yang selalu hadir dengan itikat baik. Terdakwa berhak atas kepastian hukum proses yang berlarut-larut ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan finansial. Oke, kalau gitu, rabu ya. Ahli dari DPP. DPP ya. Mana dulu? Lusa. Oh, lusa. Gitu ya. Oke. Hari ini jadwal sidang yang seharusnya ada keterangan ahli dari JPU, namun seperti sidang tadi hingga tanggal 20 hari Rabu. Tentunya ini dengan penundaan ini menambah deretan waktu penundaan lebih proses persidangan lebih lama lagi. Jadi untuk acara hari Rabu baru bisa JPU menghadirkan keterangan ahli. Nah, untuk hari ini yang Pak Gunawan sebagai terdakwa setiap ada panggilan dari pengadilan hadir dengan etikat baik, namun ternyata proses hari ini jaksa belum siap untuk menghadirkan ahli, jadi ditunda lagi hari Rabu. Dari segi waktu itu terdakwa juga akan merasa lelah, rugi kan gitu. Seandainya dalam proses persidangan itu ada ketentuan waktu, barangkali itu intern dari pengadilan, SOP atau apa, kalau memang ada, tentunya lebih baik target SOP itu terpenuhi kan begitu, jadi tidak tertunda-tunda dan terdakwa pun juga tidak merasa lelah untuk proses persidangan ini kan. Jadi tentunya berharap kalau ini proses persidangan berjalan lancar akan segera mendapatkan putusan keadilan, kepastian hukum kan. Ini kan sudah berapa kali ditunda-tunda kan. Penundaan jadwal sidang, meskipun sah-sah saja, harus tetap berpegang pada prinsip presisi waktu yang diatur dalam hukum acara. Kasus Gunawan Muhammad ini sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan, yaitu 113 hari sejak sidang pertama. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dari pihak terkait. Kita bicara tentang keadilan yang harus ditegakkan, bukan ego dari penegak hukum. Jika masa penahanan sudah habis, seharusnya ada keberanian untuk membebaskan pembelaan dari tuntutan itu harus pasti, dan SOP adalah alat ukurnya sebuah proses yang harus dijalankan. Sebenarnya pergeseran waktu itu ya sah-sah saja ya kalau memang itu ditetapkan oleh hakim. Kan prinsipnya kan begitu. Tapi juga tidak boleh bergeser dari tenggang waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP yang ada. SOP itu kan sudah standar ya. Seperti saya bilang beberapa tahapan lalu terkait dengan perkara 462 Pak Gunawan, itu sudah melampaui tenggang waktu terkait dengan SOP 113 hari sejak jadwal sidang pertama. Itu harus sudah putus oleh hakim, itu karena ini pidana biasa. Sebenarnya kalau terkait dengan putusan tersebut lebih bagus ya melepas satu orang daripada ya kan memenjarakan orang yang tidak bersalah kan, begitulah kira-kira. Itu kan prinsip-prinsip hukum itu kan jelas ya sesuai dengan SOP yang ditetapkan dalam ketentuan Mahkamah Agung dan juga ditetapkan juga dalam hukum acara. Tentu ini harus segera ada putusan supaya ada kepastian hukum terhadap terdakwa. Jadi Pak Gunawan ini kan justru merasa dirugikan karena di mana masa penahanannya sudah selesai, ya kan, perpanjangan penahanan tidak bisa lagi di pengadilan tinggi. Tentu ini semuanya harus jelas karena ini terkait dengan masa penahanan yang sudah berakhir. Karena di mana prinsip-prinsip dasar hukum itu di mana masa penahanan sudah habis tentu bebas tuntutan, ya kan, dari segala dakwaan hukum. Itulah kira-kira. Jadi keberanian penegak hukum ini bagaimana? Kalau memang ingin menjalankan hukum acara atau ingin mempertahankan egonya itu kan, karena ini antara dua ini, apakah mempertahankan ego atau mempertahankan hukum acara yang sah menurut hukum acara pidana kan begitu.